Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Erlang Handika Kartawinata dari kelas 2 Ilmu Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya di sini bukan hanya memperkenalkan diri saya akan menjelaskan implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Tingkat kinerja. 1. Kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 3. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut ahli Palmer dan Bretsch tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja menurut ahli Bernardin tahun 2001 halaman 143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atas aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan tetapi tindakan itu sendiri. Menurut ahli Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Pendekatan pengukuran kerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality traits mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. 3. Pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, meningkatkan produksi atau jualan menurut ahli De Vries dan kawan-kawan tahun 1981. Aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. 6. Biaya. Jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang. Pendapatan, pengeluaran, pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak. Capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi. Penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. 4. Ukuran waktu. Pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Kehandalan. 2. Daya tanggap. 3. Kompetensi. 4. Akses. 5. Kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan. 9. Pengetahuan terhadap pelanggan. 10. Bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scored dalam mengembangkan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dari aspek keuangan. Biaya administrasi minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan. Kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal. Sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. 1. Produktivitas. 2. Kualitas layanan. 3. Responsivitas. 4. Responsibilitas. 5. Akuntabilitas. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. 1. Prosedur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 5. Tanggung jawab petugas. 6. Kemampuan petugas. 7. Kecepatan pelayanan. 8. Keadilan mendapat pelayanan. 9. Kesopanan dan keramahan petugas. 10. Kewajaran dan pelayanan. 11. Kapasitas biaya pelayanan. 12. Kepastian jadwal pelayanan. 13. Kenyamanan lingkungan. 14. Keamanan pelayanan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979
yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance. Dari akar kata to perform mempunyai beberapa interest. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. 3. Menjalankan karakter dan suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja. Menurut Ru dan Biar tahun 1981, kinerja, pencapaian hasil. Interplan tahun 1999, kinerja, terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja, kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut ahli Stoner tahun 1978, kinerja, fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peran. Menurut ahli Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja, pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut ahli Handoko, kinerja, proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut ahli Gibson tahun 1990, kinerja, seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja. 1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. 1. Pencapaian tujuan organisasi. 2. Periode waktu tertentu. 3. Tidak melanggar hukum. 4. Sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. 1. Strategi organisasi. 2. Sumber daya manusia. 3. Pemasaran. 4. Keuangan. 5. Operasional. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Menghambat. 1. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.